Selamat bertemu kembali di mata kuliah akuntansi pemerintahan. Hari ini kita akan memasuki materi yang ketiga, yaitu bagaimana pengelolaan keuangan untuk di negara kita ini dan di daerah. Ya, dan ini. Oke, saya masuk ke slide yang lebih mudah untuk dijelaskan ya mengenai ini. Ya. Bentar. Ini adalah dasar hukumnya. Jadi untuk pengelolaan keuangan negara kita, ya, itu kita ada dasar hukum yang membawahinya. Yang pertama adalah Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, kemudian Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, dan Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan dan tanggung jawab keuangan negara, kemudian Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, ya, dan seterusnya. Akan ada di bawahnya adalah peraturan pemerintah, ya, itu adalah yang lebih memperinci lagi mengenai apa yang menjadi dasar hukum dari pelaksanaan keuangan negara ini. Ya. Ada peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah, kemudian ada peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2007 tentang pengelolaan uang negara dan daerah. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan keuangan negara? Ya, ini sebenarnya ada di dalam pasal 1 Undang-Undang 17 tahun 2003. Ya, ini ada di perpajakan sebenarnya. Yaitu adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun berupa barang, yang dapat dijadikan milik negara, berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Jadi di sini segala sesuatu, ya, apakah itu uang ataukah barang, itu adalah sesuatu yang menjadi milik negara dan bisa dimanfaatkan oleh negara. Nah, kalau kita membicarakan mengenai ruang lingkup keuangan negara, itu kita harus membahas yang namanya hak negara itu apa, kewajiban negara itu apa, ya. Kemudian kita akan melihat juga bagaimana penerimaan dan pengeluaran, ya, apakah itu negara ataupun daerah. Kemudian kekayaannya juga kita lihat, kekayaan negara itu seperti apa, ya. Kemudian ada lagi kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah ataupun kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Nah, jadi kita bahas pertama adalah hak negara, yaitu hak untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman. Nah, jadi ini sesuatu yang melekat di suatu negara, ya. Negara berhak memungut pajak dari warga negaranya, ya, dan ini ada di dalam undang-undang pajak, ya, yang mewajibkan setiap warga negara harus membayar pajak dan dipungut oleh negara. Nah, di sini juga negara memiliki hak untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang. Nah, artinya negara bisa mencetak uang, ya, dalam hal ini dilakukan oleh Bank Indonesia, ya, dan juga negara bisa berhak untuk mengeluarkan uang dipakai untuk kesejahteraan rakyat, ya, utamanya di dalam APBN, ya, yang ada di negara kita ini. Dan juga negara juga bisa melakukan pinjaman, ya, pinjaman secara bilateral dengan negara lain, ya, ataupun secara multilateral melalui lembaga-lembaga donor, ya, seperti IMF, IDB, dan lain-lain. Nah, itu adalah hak negara. Nah, kalau kewajiban negara, sudah pasti dia harus melaksanakan tugas layanan umum, ya, pemerintahan negara, ya, dan juga membayar tagihan pihak ketiga, ya, seperti yang kita rasakan sehari-hari bagaimana pemerintah itu melayani warga negaranya, ya, seperti misalnya pembuatan KTP, ya, ataupun melayani untuk memberikan listrik dari sisi penerangan, telekom, telepon, ya, dan lain-lain, ya, pam air. Nah, itu semua diselenggarakan oleh negara, ya. Nah,
negara mendapatkan kekayaan atau penerimaan itu dari mana? Tentunya yang utama adalah dari pajak, karena itu adalah yang paling terbesar, porsi terbesar. Selain itu adalah dari hibah, ya, dan ada juga dari pendapatan non budgeter, ya, artinya pendapatan yang bukan dari pajak, ya, tetapi bisa dari sumber-sumber yang dilaporkan oleh badan-badan negara yang dibentuk. Nah, kekayaan negara yang dikelola sendiri oleh pihak lain, ya, itu bisa berupa uang, surat berharga, piutang, barang, ya, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara. Nah, ini biasanya dikelola oleh badan-badan milik negara atau BUMN yang kita kenal. Ya. Mereka mengelola sumber-sumber kekayaan negara ini. Ya, misalnya saya ambil contoh, Pertamina mengelola kekayaan minyak yang ada di negara kita. Ya, kemudian PTP, perusahaan perkebunan, dia mengelola perkebunan, ya, yang ada di negara kita, ya, dan lain-lain badan-badan usaha milik negara, ya. Nah, kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka menyelenggarakan tugas pemerintah dan atau kepentingan umum. Nah, di sini mungkin ada hal-hal kekayaan yang akhirnya diambil alih oleh pemerintah kita, kemudian dikelola, ya. Kalau kita ambil contoh misalnya di perusahaan-perusahaan yang tadinya pada zaman Belanda dulu itu adalah milik swasta, kemudian dinasionalisasi, diambil alih oleh pemerintah kita. Nah, itu juga ada kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Itu bisa jadi contoh dari situ. Baik. Nah, siapa yang mengelola keuangan negara kita? Ya, tentu kalian sudah tahu dan sudah mengerti, ya. Ya, di sini ada presiden, ya. Dia selaku pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan negara. Jadi yang paling tinggi, ya, itu adalah presiden, ya. Kemudian di bawahnya ada pembantu presiden yaitu Menteri Keuangan, ya. Nah, Menteri Keuangan ini mengelola fiskal dan wakil pemerintah adalah kepemilikan kekayaan negara. Ya, mengelola bagaimana mendapatkan uang melalui pajak, bea cukai, ya, dan juga dia sebagai wakil pemerintah di beberapa badan-badan usaha milik negara (BUMN). Ya. Seperti misalnya Pertamina, ya, di situ dia memiliki wakil sebagai komisarisnya adalah dari Menteri Keuangan. Ya. Kemudian lembaga BUMN yang lain, ya, itu semua ada wakil-wakil pemerintahnya. Nah, menteri atau pimpinan lembaga, ya, itu adalah selaku pengguna anggaran atau pengguna barang. Kenapa? Karena mereka nanti yang akan menjadi pemegang anggaran. Jadi dari APBN yang dialokasikan setiap tahun itu nanti akan dibagi-bagi ke kementerian dan lembaga-lembaga negara. Ya, masing-masing ada budgetnya, ada anggarannya. Termasuk untuk gubernur, bupati, dan wali kota yang ada di daerah itu mendapatkan dana alokasi. Ya, dana alokasi itu dia adalah pembagian keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, atau kita kenal dengan DAU, dana alokasi umum, atau DAK, dana alokasi khusus. Nah, ini dari pemerintah pusat mengalokasikan ke tiap daerah-daerah, ya, yang ada di seluruh Indonesia. Kemudian dana itu masuk ke dalam anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD-nya. Nah, di sini bupati, gubernur, dan wali kota memiliki wewenang untuk mengelola daripada anggaran yang sudah dialokasikan tersebut. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, alur hukum pengelolaan keuangan negara menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, ya. Di sini ada namanya presiden itu memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang. Ya, jadi di sini presiden yang paling tinggi, ya. Ya, ini menurut pasal 4 ayat 1 UUD 1945. Nah, kemudian di sini dijelaskan lagi, ya, itu presiden itu adalah kepala pemerintahan, pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Jadi dia sebagai kepala negara, dia juga adalah kepala pemerintahan. Ya, ini dijelaskan di pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Nah,
kekuasaan presiden ini itu diberikan kepada Menteri Keuangan khusus untuk fiskal dan kekayaan negara yang dipisahkan. Nah, jadi Menteri Keuangan itu dia ada mendapatkan kekuasaan untuk mengelola khusus untuk keuangan. Ya. Nah, juga presiden mengkuasakan kepada menteri atau pimpinan lembaga untuk pengguna anggaran atau barang. Ya, jadi kementerian lain itu adalah sebagai pengguna. Dan kemudian kekuasaan presiden diserahkan kepada gubernur, bupati atau wali kota untuk keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Nah, jadi di sini kalau kita lihat, ya, itu presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan yang antara lain mengelola keuangan negara, memiliki representasi sebagai CFO, ya, Chief Financial Officer, ya, yang secara yuridis menjadi regulator utama dalam menentukan status hukum pengelolaan uang negara. Ya. Nah, jadi di sini kalau kita ibaratkan di dalam perusahaan, ya, di perusahaan itu ada yang namanya direktur utama, kemudian ada namanya direktur keuangan. Nah, direktur utama kita mengenal namanya CEO, Chief Executive Officer, dan kemudian direktur keuangan itu namanya CFO, Chief Financial Officer. Nah, kita ibaratkan di sini sebagai direktur utamanya adalah presiden, kemudian sebagai direktur keuangannya yaitu adalah menteri keuangan. Nah, jadi kekuasaan tertinggi, ya, presiden memberikan wewenang kepada menteri keuangan sebagai CFO-nya di sini, ya. Nah, bagaimana asas dan prinsip pengelolaan keuangan negara? Nah, jadi di dalam keuangan negara itu sebenarnya hampir sama kalau kita menerapkannya di dalam perusahaan, ya. Kenapa? Karena antara perusahaan dan negara itu tidak ada perbedaan. Yang berbeda adalah ruang lingkup, ya. Jadi kalau misalnya ruang lingkup di perusahaan itu sifatnya kecil, internal, ya, di dalam perusahaan. Nah, tapi kalau negara itu ruang lingkupnya besar. Nah, kedua-duanya harus menganut apa yang disebut dengan CGC, ya, atau kita kenal dengan good government, ya. Good government ini adalah bagaimana kita mengelola sesuatu keuangan itu dengan prinsip-prinsip, ya, dengan prinsip-prinsip yang bertanggung jawab, ya. Nah, di sini makanya pengelolaan keuangan negara itu diselenggarakan harus secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab. Ya. Ini ada di pasal 23 Undang-Undang Dasar tahun 45. Nah, ini hampir sama dengan kalau kita menerapkannya di perusahaan, ya. Kenapa? Kalau di dalam suatu perusahaan, ya, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan, ya, biasanya adalah finance manager atau manajer keuangan. Nah, dia di sini memiliki prinsip, ya, bahwa dia harus memiliki responsibility dalam menangani dari pekerjaannya, ya. Kenapa? Karena tanpa dia bertanggung jawab, nanti pengelolaannya nanti akan kacau dan akan tidak benar-benar secara bertanggung jawab melakukannya. Nah, makanya di sini dibutuhkan orang-orang yang profesional. Profesional dalam arti dia memiliki kemampuan, dia memiliki semacam keahlian untuk mengelola itu. Nah, jadi di dalam negara juga itu harus ada orang-orang yang memang tepat untuk mengelola tersebut. Ya. Makanya tidak sembarangan orang yang bertanggung jawab, yang bisa mengelola keuangan negara ini tanpa dia harus memiliki semacam keprofesionalan dan keetikaan dalam menanganinya. Nah, asas-asas umum untuk pengelolaan keuangan negara, ya. Jadi ini sifatnya umum, artinya dimanapun di negara manapun, ya, entah dia di Indonesia, ya, di luar negeri di Amerika, Singapura dan sebagainya, dia harus memiliki namanya asas-asas dalam pengelolaan keuangan negara ini. Seperti yang kita lihat di sini, asas yang telah lama dikenal, ya, ada namanya tahunan, ya, ada nama universalitas, ada namanya kesatuan dan asas spesialitas. Nah, ini biasanya sifatnya adalah dimanapun berada ini harus diterapkan, ya. Karena ini sesuatu yang harus ada, ya, di dalam suatu pengelolaan.
baik itu pengelolaan keuangan negara maupun di swasta ya. Nah, kalau kita lihat asas-asas barunya ya, kita sebut dengan best practice. Best practice itu adalah dia akan diterapkan dan itu sudah melembaga dimanapun berada. Jadi praktek sehari-hari yang dilakukan. Ya. Nah, yang pertama ini adalah akuntabilitas berorientasi hasil. Ya. Accountable kalau kita dalam bahasa Inggrisnya. Jadi sesuatu yang bisa dihitung, sesuatu yang bisa dipresentasikan. Ya, bahwa ini apa yang kita lakukan itu memiliki the authority sekaligus juga responsibility. Ya. Artinya kalau seseorang diberikan wewenang, kemudian dia harus bisa mempertanggungjawabkan wewenang yang sudah diberikan. Ya, makanya dia harus bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dilakukan dia. Nah, yang kedua adalah profesionalitas. Ya, orang harus memiliki semacam jiwa profesional. Ya, apalagi dia sudah dididik. Ya, misalnya dia orang accounting, dia harus bisa memiliki semacam profesionalitas dalam bekerjanya. Seperti dia harus seorang yang detail oriented, orang yang harus mendetail dengan pekerjaannya, apalagi dia harus selalu membaca yang namanya angka-angka. Di sini dia dituntut untuk benar-benar menghitung sesuatu itu benar-benar hasilnya sesuai dengan apa yang terjadi ya. Nah, itu dituntut yang namanya keprofesionalitasan. Nah, yang ketiga adalah proporsionalitas ya. Proporsional itu dia sesuatu yang memang sesuai dengan proporsinya ya. Jadi dia tidak melebihi dari proporsi yang dia bahas, yang dia tanggung jawabkan otoritasnya di situ. Nah, keempat adalah keterbukaan dalam PKN. Ya, ini penyelenggaraan keuangan negara. Jadi ada namanya transparansi ya. Karena apa? Karena kalau dia tidak melakukan transparansi, tentu nanti akan diduga akan melakukan yang namanya korupsi dan sebagainya. Ya. Dan asas yang kita anggap sebagai best practice yaitu adalah pemeriksaan keuangan oleh BP yang bebas dan mandiri. Nah, semuanya ini nanti akan diperiksa ya oleh badan pemerintah yang bebas dan mandiri. Ya, nanti ada lembaga yang kita kenal dengan namanya BPK. Nah, kalau kita bahas ya, yang pertama tadi adalah asas tahunan. Nah, ini kita membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun tertentu ya. Jadi kalau misalnya anggaran negara ya itu akan dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Jadi 1 tahun periodenya. Nah, ini ada di pasal 4 Undang-Undang 17 tahun 2003 ya. Nah, asas universalitas ini adalah asas mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran. Nah, artinya transaksi yang sudah dilakukan itu harus benar-benar di-disclose, diperlihatkan di dalam dokumen anggaran. Nah, di sini kita lihat bahwa di pasal 14 Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 itu kalau menteri atau pimpinan lembaga negara menyusun dokumen pelaksanaan anggaran untuk kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya itu berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh presiden. Ya, artinya misalnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ya, nah itu mereka memiliki anggaran ya yang sudah ditentukan ya oleh presiden selama 1 tahun. Nah itu nanti di sini menteri yang memimpinnya ya itu nanti harus bisa bertanggung jawab terhadap alokasi ya yang sudah ditetapkan oleh presiden. Ya. Nah di dalam dokumen pelaksanaan anggaran ya sebagaimana di pasal 2 tadi di atas itu harus diuraikan sasaran yang tidak dicapai. Ya, jadi misalnya dia di Kementerian Pendidikan Kebudayaan, dia memiliki sasaran, dia harus memberikan pendidikan yang merata ke seluruh warga negara Indonesia. Nah, di sini dia benar-benar harus memberikan keseragaman pendidikan dari Sabang sampai Merauke dari seluruh Indonesia. Jadi tidak ada yang dibeda-bedakan. Fungsi, program, dan rincian kegiatan, ya itu harus dicantumkan di dalam dokumen tersebut. Nah, karena nanti di situ akan dilihat apakah benar-benar efektif atau tidak anggaran yang sudah diberikan. Nah, yang keempat di sini adalah dokumen pelaksanaan anggaran tersebut, ya,
itu dilampirkan juga rencana kerja. Ya, jadi selain dia ada sasarannya juga rencananya apa aja nih, pemakaiannya untuk apa aja ya. Dan juga ada anggaran Badan Layanan Umum ya. Jadi misalnya di Kementerian Perhubungan ada namanya BLU, Badan Layanan Umum ya. Kita ambil contoh misalnya di DKI Jakarta itu ada Badan Layanan Umum Transjakarta. Nah, itu di bawah Departemen Perhubungan ya. Dinas Perhubungan. Nah, dia Badan Layanan Umum ini dia nanti akan bertanggung jawab di Kementerian Perhubungan. Itu salah satu contohnya. Nah, apa yang dimaksud dengan asas kesatuan? Ya, di sini asas kesatuan menghendaki agar semua pendapatan dan belanja negara atau daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran. Jadi dia tidak terpencar-pencar. Jadi ada dalam satu bundle atau dalam satu file kalau kita bilang ya dalam komputer. Jadi dia benar-benar menyatu dan benar-benar tidak terpisah-pisah tempatnya. Jadi mudah untuk di-track, mudah untuk dipelajari. Ya. Kalau asas spesialis ya, itu mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya. Ya, artinya kalau kita diberikan suatu anggaran, ya, itu ada pos-posnya. Ini untuk apa, ini untuk apa, dan ini untuk apa. Nah itu ada perinciannya. Nah, ini gunanya apa? Nanti supaya pada saat dilakukan pemeriksaan atau audit, itu kita bisa men-tracknya, ya, kemana larinya dan ada buktinya atau tidak. Nah, ini pentingnya namanya accounting di sini ya. Jadi akuntansi nanti akan membantu utamanya untuk melakukan ini semua. Nah, ini udah saya jelaskan tadi ya. Kalau untuk asas pengelolaan itu ada juga ada kaidah-kaidah yang baik yang harus dilakukan ya, termasuk accountability ya, profesional, proporsional, terus transparan atau keterbukaan dan pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini akuntabilitas berorientasi pada hasil ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, itu utamanya adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan ya, itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara ya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya. Artinya setiap kegiatan yang dilakukan menggunakan anggaran negara itu ada laporannya ya. Jadi kita tidak memanfaatkan uang negara tanpa ada laporan. Makanya di sini ada yang namanya laporan pertanggungjawaban ya. Utamanya aja misalnya bupati ya, atau wali kota. Dia harus melaporkan hasil yang dia sudah lakukan setahun sebelumnya kepada anggota dewan, kepada DPR daerah tersebut. Ya, begitu juga dengan presiden, dia harus bertanggung jawab dan melaporkan hasil-hasil dari yang sudah dia lakukan ke Dewan Perwakilan Rakyat atau MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah itu kita sering lihat pidato presiden kita di setiap bulan Agustus ya, pada saat peringatan Hari Kemerdekaan. Nah, kalau kita lihat rinciannya ya, itu ada di pasal 14 Undang-Undang 17 tahun 2003 ya. Dalam rangka penyusunan rancangan APBN, Menteri, pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran atau pengguna barang menyusun rencana kerja dan anggaran kementerian atau lembaga tahun berikutnya. Jadi dia sebelum kita misalnya menginjak tahun 2022, sekarang misalnya tahun 2021, dari sekarang dia sudah harus disusun untuk tahun depan itu harusnya seperti apa rencananya. Nah ini yang disebut dengan budgeter ya. Ya kalau di perusahaan itu ada namanya penyusunan budget ya. Itu biasanya di bulan-bulan Oktober itu udah sibuk orang-orang untuk menyusun yang namanya budget atau anggaran. Nah, untuk menyusun rencana kerja dan anggaran tadi, yaitu harus berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Jadi kita akan melakukan target ke depannya itu, targetnya kalau bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Itu harus seperti itu ya. Nah, kemudian rencana kerja ya itu disertai dengan perakiraan belanja untuk tahun berikutnya
setelah tahun anggaran yang sedang disusun. Ya, artinya budget yang kita bikin itu benar-benar melakukannya secara estimasi, tapi estimasinya itu atau perkiraannya itu harus benar-benar akurat ya. Kenapa? Karena jangan sampai anggaran yang kita bikin itu terlalu jauh nanti dari target. Tentunya nanti akan sulit nanti untuk menerapkannya. Ya. Kita nanti akan melihatnya dari sisi performance pekerjaannya tersebut. Makanya di sini kita akan mengenal namanya anggaran berbasis kinerja. Ya, ada anggaran yang sudah ditentukan key performance indikatornya. Ya, ada anggaran-anggaran yang sudah diplot agar supaya dia benar-benar berhasil mencapai target. Ya. Nah, asas profesionalitas ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi itu harus ada kode etiknya ya karena dia menyangkut keahlian kita. Jadi seperti seorang akuntan seperti saya itu memiliki kode etik akuntan yang dikeluarkan oleh IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. Kode etiknya itu ya salah satu contohnya misalnya kita tidak boleh melakukan pekerjaan kita dengan membohongi publik ya ataupun kita melakukan rekayasa terhadap laporan keuangan. Nah itu nanti akan bertentangan dengan kode etik dan ini ada sanksinya, ya. Bisa dibekukan ataupun bisa dikeluarkan dari anggota IAI, ya seperti contohnya di saya. Nah, kalau proporsional itu adalah mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi secara proporsi dia seimbang, ya. Nah, untuk keterbukaan di sini kita harus membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara, ya dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Jadi transparan ya. Di sini kita kalau memberikan informasi itu benar-benar informasi yang jujur dan tidak ada diskriminasi ya. Nah, kalau untuk pemeriksaan ya, nanti di sini yang namanya badan pemeriksa itu dia harus memiliki kebebasan dan kemandirian dalam tahap pemeriksaan. Ya, kenapa? Karena kalau misalnya pemeriksa dia tidak diberikan kebebasan, nanti dia tidak akan yang namanya independen dan dia selalu akan dipengaruhi. Nah, itu tidak akan menghasilkan pemeriksaan yang benar. Ya, makanya dalam pemeriksaan itu harus ada lembaga yang benar-benar terpisah dari lembaga yang melakukan yang akan diperiksa tersebut. Ya. Ya kita ambil contoh aja kalau di perusahaan, ya di perusahaan swasta, pemeriksaan keuangannya dilakukan oleh KAP atau kantor akuntan publik. Ya. Nah KAP ini sifatnya independen, ya artinya dia tidak bisa diatur oleh perusahaan tempat dia dilakukan pemeriksaan. Nah dan dengan adanya independensi tadi maka hasil yang dihasilkan itu benar-benar sesuatu yang reliable, dapat dipercaya, ya karena tidak ada semacam apa namanya interest sesuatu yang kalau kita anggap sebagai related party ya kalau di dalam swasta ya artinya dia seperti ada kong kali kong ataupun ada tekanan dari lembaga yang diperiksa tersebut. Nah ini perlunya yang namanya pemeriksaan yang bebas dan mandiri tadi. Ya. Nah, jadi nanti kewenangan untuk mendapatkan data, dokumen, dan keterangan dari pihak yang diperiksa, yaitu nanti gampang. Ya, artinya sebagai misalnya ada lembaga pemerintahan, kemudian diperiksa oleh PPK. Nah, PPK nanti akan meminta data-data dan dokumen. Kemudian nanti akan melakukan pemeriksaan kepada pejabat-pejabat, ya. Nah, entah dia melakukannya dengan cara bertemu dengan pejabat tersebut, kemudian dia juga nanti akan melakukan penyegelan kalau dia menemukan sesuatu ya yang kecurangan-kecurangan ya atau fraud ya. Nah, itu adalah kewenangan dari badan pemeriksa. Dia memiliki semacam hak untuk melakukan itu semua ya. Nah, kita masih masuk ke prinsip dari pengelolaan keuangan negara ya. Jadi yang pertama itu keuangan negara itu harus dikelola secara tertib, ya, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Ya. Nah, yang kedua
Jadi nanti dia APBN atau perubahannya itu setiap tahun ditetapkan dengan undang-undang. Yang ketiga adalah APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Yang keempat, semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN. Nah, jadi di sini APBN itu adalah sentral, ya, termasuk di mana uang kita diperoleh dan di mana uang itu juga harus dikeluarkan. Nah, jadi di sini kalau di dalam negara kita itu APBN itu adalah pusat daripada anggaran kita, ya, anggaran negara. Nah, di situ nanti juga ada yang namanya surplus penerimaan negara, ya, itu bisa digunakan untuk pengeluaran negara tahun berikutnya, ya. Kalau kita kenal nanti silpa kalau dalam pemerintahan, sisa lebih anggaran namanya. Nah, penggunaan surplus penerimaan negara untuk membentuk dana cadangan atau penyertaan pada perusahaan negara harus memperoleh persetujuan DPR. Nah, dana-dana yang dikumpulkan tadi, ya, yang di dalam APBN itu juga bisa dilakukan untuk penyertaan ke perusahaan-perusahaan, ya, seperti yang dilakukan pada saat ini, ya, itu istilahnya namanya PMM, ya, PMN, penyertaan modal mandiri, ya. Dia ada anggaran APBN disuntik kepada perusahaan-perusahaan BUMN, ya, untuk supaya perusahaan BUMN itu melakukan tugas-tugasnya yang dibebankan kepada negara. Nah, ya, saya ambil contoh misalnya BUMN Wijaya Karya ataupun Utama Karya, ya. Ya, itu mereka disuntik dari APBN anggaran sekian triliun, kemudian dia ditugaskan oleh negara untuk membuat jalan tol. Ya, kita ambil contoh jalan tol Trans Sumatera, yaitu dilakukan oleh BUMN HK, ya, atau Utama Karya. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, BUMN ini nanti memperoleh suntikan dana dari pemerintah pusat, ya, dalam hal ini negara APBN. Nah, suntikan itulah nanti yang harus dia pertanggungjawabkan, ya, bagaimana pengembaliannya. Nah, jadi kalau kita lihat, ya, siklus pengelolaan keuangan negara kita, ya, itu awalnya dimulai adalah dari planning atau perencanaan, ini nomor satu, ya. Jadi apapun yang dilakukan itu harus melalui yang namanya perencanaan. Baru nanti setelah itu masuklah ke namanya budgeting atau penganggaran. Ya, artinya sebelum kita melakukan penganggaran atau budgeting, itu kita harus ada planningnya dulu. Ya. Nah, setelah penganggaran dilakukan, baru yang ketiga tahapnya adalah pelaksanaan. Nah, di sini ada kegiatan-kegiatannya, ya, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara tadi, ya, bisa kegiatan macam-macam di sini, ya. Nah, setelah kegiatan dilakukan pelaksanaan, maka mereka harus melaporkan. Nah, di nomor 4 ini namanya pelaporan atau pertanggungjawaban, ya. Jadi dari kegiatan yang sudah dilakukan, ya, itu nanti harus ada laporan, ya, berapa dana yang digunakan, berapa sisanya anggaran tersebut, ya. Baru nanti laporan inilah nanti akan dilakukan pemeriksaan, ya, atau pengawasan, nomor 5. Ini yang mengawasi nanti adalah BPK atau BPKP, ya. Nah, ini yang disebut dengan good governance, ya. Artinya pemerintahan yang benar-benar terukur, ya, artinya penganggaran, pengelolaan itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, ya. Makanya kita mengenal istilahnya good of corporate governance, ya, GCG, ya. Jadi kalau saya ambil contoh, ya, pendelegasian wewenang, ya, kita anggap di sini presiden itu adalah sebagai CEO-nya. Ini kalau di perusahaan, ya, Chief Executive Officer, ya. Nah, baru di bawahnya nanti ada menteri teknis, ya, itu namanya COO, Chief Operating Officer. Ya, kita ambil contoh kalau di perusahaan swasta, COO itu adalah direktur operasional, ya. Nah, di bawah presiden juga ada namanya menteri keuangan, itu sebagai CFO, ya, Chief Financial Officer. Ya, kalau di swasta kita kenal dengan namanya direktur keuangan. Nah, di bawah dari menteri keuangan itu ada namanya kepala KPPN. Nah, ini dia nanti yang ngeluarin uang. Istilahnya kita sebut dengan bendahara pemerintah. Ya. Nah, ini dia mendapatkan kuasa,
dari CFO, dari Menteri Keuangan. Nah, jadi kalau kita lihat di sini warna biru, ya itu menunjukkan pendelegasian kewenangan perbendaharaan. Jadi ini untuk aliran uang di sini ya. Nah, kalau dia nanti di sini warna kuning, ya ini di bawahnya Menteri Teknis tadi ya, itu ada namanya kepala kantor. Ya, ini dia mendapatkan kuasa dari Menteri Teknis ini ya, kepala kantor. Jadi biasanya nanti tersebar di seluruh Indonesia. Nah, dia kuning ini adalah pendelegasian kewenangan pelaksanaan program. Jadi dia hanya bertanggung jawab terhadap program-program yang dijalankan dan nanti melaporkan kepada Presiden. Ya. Termasuk Menteri Keuangan juga akan melaporkan dana keuangan yang digunakan kepada Presiden. Nah, ini adalah pelaksanaan keuangan negara. Ya. Jadi alurnya seperti ini. Ya. Nah, bagaimana alur dari pelaksanaan anggaran ya. Jadi kalau kita melihat tadi dari sisi orang yang bertanggung jawabnya, ya sekarang kita melihat bagaimana prosesnya dari pelaksanaan keuangan negara. Nah, yang pertama itu ada di APBN ya. Jadi APBN itu nanti ada perincian ya. Perincian dari anggaran-anggarannya itu nanti yang mengeluarkan adalah presiden ya. Ada namanya Perpres, peraturan presiden. Perincian anggaran tadi itu nanti diturunkan ke bawah menjadi DIPA. Nah, DIPA ini singkatan dari daftar isian proyek. Ya, jadi nanti DIPA ini dikeluarkan oleh setiap lembaga negara ataupun pemerintah. Dalam hal ini misalnya di daerah itu adalah gubernur, bupati, dan wali kota. Ya, dia harus mengeluarkan yang namanya proyek-proyek apa yang akan dia lakukan di tahun ini misalnya. Nah, baru setelah itu nanti masuk ke dalam komitmen. Ya, komitmen ini nanti biasanya keterkaitannya dengan semacam kontrak untuk melakukan proyek tersebut. Ya. Nah, di sini nanti ada terkait dengan pesanan, ya. Nanti dia akan berhubungan dengan vendor. Ya. Makanya di dalam proyek pemerintah itu nanti ada namanya kita istilahkan namanya kuasa anggaran. Ya. Jadi kuasa anggaran itu dia diberikan kekuasaan untuk memegang proyek tertentu dan dia bertanggung jawab. Ya. Nanti dia akan berhubungan dengan vendor yang tempat pembelian barang dan jasa. Ya. Tapi nanti harus ada verifikasi dulu. Nah, verifikasi ini ya nanti yang uang sebelum dikeluarkan untuk proses ini semua. Nah, ini nanti yang melakukan verifikasi itu adalah di Kementerian Keuangan. Ya. Nah, ini nanti prosesnya di sini. Bagaimana uang itu nanti dikeluarkan ya sebelum masuk ke pembayaran. Nah, jadi mekanisme pembayarannya ini adalah seperti ini ya. Jadi Menteri Teknis itu nanti akan membuat komitmen ya, kemudian ada pengujian dan pembebanan ya. Ini nanti ada administrasinya semua ya. Ada surat-suratnya mulai dari PO sampai ke surat perintah yang lain-lain ya. Nah, ini nanti ditujukan ke Kementerian Keuangan. Nah, di Kementerian Keuangan ya itu nanti ada namanya lembaga yang tadi ya, lembaga KPKN ya. Nah, itu di sini dia ada bagian-bagian tertentu ya yang nanti akan memprosesnya. Nah, untuk memprosesnya tersebut ya, itu dia harus melalui yang namanya SP2D ya. Ini surat perintah. Ya, saya kurang paham ini singkatannya apa. Nah, ini dia di sini istilahnya nanti dia akan mengeluarkan pencairan dana berapa ya, atau kita sebut dengan comptable beheer ya, bahasa Belanda ya. Nah, baru nanti diuji, ada pengujian, dicek semuanya ya. Setelah ini oke, baru nanti masuklah ke perintah membayar. Nah, dikeluarkanlah namanya SPM, surat perintah membayar. Baru dibayar. Ya, jadi semua pengeluaran ya untuk proyek-proyek itu nanti akan dibayarkan ke entah ke vendor, entah ke mana ya yang berhubungan dengan proyek tersebut ya. Nah, ini mekanismenya seperti ini ya untuk proses pembayaran. Nah, jadi kalau misalnya pelaksana keuangan negara ya kalau kita lebih rinci lagi ya struktur organisasinya.
Itu pertama menteri ya sebagai pengguna anggaran ya. Ini kementerian apapun ya, entah kementerian pertahanan, kesehatan, pendidikan dan semua sebagainya. Nah, itu nanti di bawahnya ada namanya Satker, satuan kerja. Nah, ini yang saya tadi jelaskan namanya KPA, kuasa pengguna anggaran. Jadi di dalam kementerian itu nanti ada misalnya Project A itu nanti dipegang oleh Satker A, Project B dipegang oleh Satker B, dan seterusnya. Masing-masing ada KPA-nya sendiri-sendiri. Nah, KPA ini nanti di bawahnya ada namanya pembuat komitmen. Ya, ini nanti komitmennya nanti dengan siapapun ya, entah dengan vendor, entah dengan lembaga lain ya. Nah, di sini ada bendahara, kemudian ada penguji tagihan, ada penerbit SPM, dan ada unit akuntansi instansi. Ini nanti yang mencatat semuanya. Nah, ini saya ambil contoh seperti itu ya prosesnya. Nah, bagaimana mekanisme pelaksanaan belanja atau pengeluaran negara? Nah, ini kita lihat di sini ya. Jadi mulai dari pembuatan komitmen, kemudian ada namanya pengujian ya. Ini ada bahasa Belandanya ya. Wait, matiget, matiget, dul matiget. Baru setelah itu keluarlah yang namanya SPM tadi, surat perintah pembayar. Nah, nanti diuji lagi sebelum dia mulai dilakukan pemerintah membayar tadi, ini di pasal 19 ayat 2 ya tahun 2004. Nah, pengujiannya sifatnya ada substantif, ada formal ya. Dan baru dikeluarkanlah namanya SP2D. Nah, kalau udah dikeluarkan SP2D berarti dananya sudah bisa dicairkan ya. Itu prosesnya seperti itu. Baik. Nah, jadi di sini ini perinciannya ya, keterangan-keterangannya. Nah, bagaimana mekanisme pencairannya ya setelah tadi dikeluarkan SP2D ya. Jadi ini nanti lembaga yang melakukannya itu namanya KPPN ya. Ini perbendaharaan negara ya. Kantor perbendaharaan negara. Nah, di sini dia akan berhubungan dengan kuasa pengguna anggaran tadi ya. Orang-orang yang duduk di proyek-proyek pemerintah ya. Nanti dia akan mengeluarkan SP2D ya. Sebelumnya dia mengeluarkan SPM tadi ya. Nah, prosesnya nanti adalah dia akan ke KPPN akan berhubungan dengan Kanwil DJPB, Dirjen Perbendaharaan namanya ya. Perbendaharaan negara ini yang bertanggung jawab untuk pengeluaran uang. Nah, baru nanti Kanwil akan menuju ke DJPB tadi, ke Dirjen, ke Kanwil, ke bawahnya lagi ke DJPB ya. Nah, ini nanti yang akan mencatat semuanya yang terjadi. Dan yang untuk mengeluarkan uang itu adalah KPPN tadi. Nanti dia akan transfer ke rekening. Ya. Nah, jadi prosesnya saya ulangi lagi, dimulai dari kontraktor atau supplier ya. Apabila dia sudah menyelesaikan pekerjaannya ya. Tahap pertama, nanti akan dikeluarkan berita acara penyelesaian pekerjaan ya. Nah, setelah berita acara tadi selesai, diterima, ya, nanti ada namanya BAST, berita acara serah terima, tahap nomor 2. Nah, berita acara serah terima ini diserahkanlah ke kuasa pengguna anggaran. Nah, baru nanti kuasa pengguna anggaran memberikan ini kepada KPPN dan KPPN akan membayar kepada si kontraktor. Nah, ini jadi proses pencairan uangnya seperti itu ya, kalau untuk di negara. Nah, ini juga sama ya. Kalau kita lihat di sini ada supplier, dia harus memberikan bukti-bukti ya. Misalnya dia sudah belanja proyek ini ya, bahan bangunan dan semuanya. Nah, dia akan berikan ke bendahara ya. Bendahara nanti akan memberikan ke KPA ya. KPA akan memberikan kepada KPPN. KPPN akan mengeluarkan SP2D dan transfer ke rekening. Ya, transfer ke rekening ini nanti baru akan diberikan kepada supplier. Ya. Jadi prosesnya itu secara ini birokratis ya, jadi agak panjang. Makanya kalau kita berhubungan dengan proyek negara itu prosesnya bisa berbulan-bulan ya, karena dia melibatkan banyak meja ya. Jadi jangan kaget kalau misalnya kalian bekerja di pemerintahan ya, misalnya kalian adalah kontraktor kemudian mengerjakan proyek negara dan itu agak memakan waktu ya untuk mendapatkan uang. Oke. Itu adalah mengenai
pengelolaan keuangan negara ya. Jadi kalau kita bahas dari sisi ini ya, pengertian keuangan negara tadi ya kita lihat dari subjek, proses dan tujuan ya. Jadi kalau kita lihat dari objeknya itu adalah hak dan kewajiban negara ya yang didapat dengan nilai uang tadi ya, termasuk kebijakan fiskal, moneter semuanya. Nah, kalau dari sisi subjeknya ya di sini adalah pemerintah ya, baik pusat maupun daerah. Dan kalau kita lihat dari sisi proses, yaitu berkaitan dengan pengelolaan objek tadi ya, mulai dari perumusan, pengambilan keputusan, dan sampai dengan pertanggungjawabannya. Nah, dari sisi tujuan ya, itu hubungannya dengan penguasaan objek ya. Jadi sebagaimana di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, kalau daerah ya ini ada di dalam pasal 156 ayat 1 tentang pemerintahan daerah ya. Jadi di sini pasti hubungannya dengan pemerintah daerah ya. Nah, jadi kalau kita ini summary-kan ringkasannya ruang lingkupnya itu ya, ruang lingkup keuangan negara itu adalah hak negara ya, kewajiban negara ya, penerimaan, penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Tadi sudah kita bahas semuanya. Nah, kekayaan negara juga yang dikelola ya, kemudian kekayaan yang dikuasai pemerintah. Ya, ini ringkasan dari yang pertama tadi ya. Kekayaan pihak lain. Oke, sudah saya jelaskan tadi ya, ruang lingkup keuangan daerah ya. Ini hampir sama dengan negara ya, karena dia hanya bedanya dengan negara adalah dia ruang lingkupnya lebih kecil. Nah, jadi untuk daerah ataupun negara itu ada planning, ada pelaksanaan, ada tanggung jawaban, ada pengawasan. Ini prosesnya. Tanggung jawabannya itu nanti seperti yang saya jelaskan tadi ya, melibatkan menteri, melibatkan satker ya. Nah, ini ringkasannya yang dari BSI. Nah, untuk pengawasan sendiri nanti dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Oke, saya rasa itu saja ya. Nanti akan ada pertanyaan di kolom diskusi, tolong dijawab ya pertanyaan dari saya, dan juga untuk soal pilihan berganda di e-learning my best, tolong dikerjakan juga. Saya rasa itu saja penjelasan dari saya. Mudah-mudahan kalian bisa menangkap, dan kalau ada pertanyaan silakan kalian tanyakan di WA group ya. Itu saja semuanya. Terima kasih atas perhatiannya.